Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Dan saya menyapa dari kejauhan. Sekalipun kita tidak saling memandang, saling melihat, tapi yakin dan percaya kita semua diikat dengan tali kasih Kristus yang mempersatukan kita. Dan dimanapun Anda berada hari ini, saya percaya waktu engkau membuka hati, waktu engkau membuka Yesus untuk masuk dalam kehidupanmu, saya percaya yang ilahi Tuhan akan kerjakan atas kehidupanmu. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Dia. Sebab Dia pribadi yang layak untuk ditinggikan, Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan. Sepanjang malam hingga pagi hari ini kalau kami ada, semua karena Tuhan yang menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung bumi, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah betapa apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Kau ajaib Tuhan. Yesus Tuhan, glory bagimu.
glory bagimu. Oh, haleluya, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sama-sama katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Oh, katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi katakan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sama-sama katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Sama-sama, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percayakan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja buat kami. Kalau segalanya buat kami Tuhan. Firman-Mu yang membuat kami kuat hari-hari ini Tuhan. Dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus berbicara buat kami Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Mari yang percaya buka tanganmu, katakan. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari yang percaya, mari yang tetap percaya, sembah Tuhan, katakan Engkau yang terhebat, Engkau yang terdahsyat. Segalanya, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau kuagungkan Yesus. Sibiri mianambo, ibiri anasyo, ku menyembahmu, di atas segala raja, ku menyembah, ku menyembah Yesus. Shibiribo, glory bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan, Gembala yang agung, Gembala yang baik. Ku hampiri Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan diagungkan, dipuji, muliakan nama-Mu Yesus.
adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, glory bagimu. Kau gembala yang baik buat kami. Katakan sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sekali lagi, sembah,
meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Glory, terima kasih. Menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang tak terkalahkan, Allah yang luar biasa, dahsyat perbuatan tangan-Mu. Glory, glory bagi-Mu. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat kedua tangan-Mu, katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Sebelum saudara dan saya beraktivitas, kita akan melihat di kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 mulai. Dikatakan firman Tuhan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara melihat cerita atau kisah daripada Raja Wali, ketika induk Raja Wali yaitu melahirkan anak-anaknya, dikatakan bahwa ketika anak-anaknya burung Raja Wali itu beranjak dewasa, dikatakan bahwa sang induk itu akan mengoyakkan, akan merusak daripada sarang-sarang daripada anak-anak daripada Raja Wali itu. Sebab jangan sampai ketika
anak burung Raja Wali ini merasa nyaman di tempat itu, dia tidak mau yang namanya harus terbang, saudaraku. Nah, oleh sebab itu Raja Wali atau induk Raja Wali itu haruslah membongkar atau merusak daripada sarang tersebut supaya apa? Ketidaknyamanan untuk anak Raja Wali tinggal di tempat itu. Dan tahukah saudara bahwa dikatakan daripada burung Raja Wali itu ketika dia mempelajari anaknya, dikatakan anak tersebut itu harus dibuang dari ketinggian, dan sebelum mencapai ke tanah bahwa induk Raja Wali itu harus menangkapnya kembali lagi. Itu bentuk sebuah latihan. Saya katakan itu sesuatu yang menakutkan, itu sesuatu yang saya katakan mendebarkan buat jantung kita. Tetapi ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak pernah yang namanya burung Raja Wali itu sampai mencelakakan anaknya. Yang setuju katakan amin. Tahukah saudara, begitu pula yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak mungkin Tuhan akan mencelakakan hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Mungkin hari-hari ini saudara merasa mungkin tidak nyaman, mungkin merasa saya katakan ada hal-hal yang perlu dibongkar dari sisi kehidupan kita. Sebab tahukah saudara bahwa pembunuh iman yang paling ampuh adalah kenyamanan. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, bahwa pembunuh iman yang paling ampuh itu adalah kenyamanan. Nah, oleh sebab itu ada hal-hal yang tertentu, ada hal-hal yang perlu di dalam kehidupan kita untuk yang namanya dibongkar, untuk yang namanya dirusak. Supaya apa? Kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Sebab tahukah saudara bahwa dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa begini, di Roma pasal yang kelima ayat 3, 4 dan 5 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Nah, ternyata kesengsaraan itu dikatakan menimbulkan tahan uji. Nah, mungkin hari ini ada banyak yang koyak dari sisi kehidupan kita. Mungkin ekonomi, mungkin rumah tangga, mungkin pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah satu hal saudaraku, bahwa Tuhan kita bukanlah ingin mencelakakan kita atau membinasakan kita. Tidak, sekali-kali tidak. Sebab dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-12 berkata, demikian Tuhan sendiri menuntun dia, yaitu saudara dan saya. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dengan kata lain bahwa begini saudaraku, tidak ada campur tangan daripada kehidupan orang lain. Atau mungkin saya katakan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi dikatakan Allah sendiri yang menuntun daripada umatnya. Allah sendiri yang menopang dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan gelisah, jangan gentar hatimu hari-hari ini. Amin saudaraku. Sebab yang engkau mungkin alami hari-hari ini adalah bentuk gini. Tuhan sengaja untuk yang namanya gini, ketidaknyamanan haruslah terjadi dalam kehidupanmu. Supaya apa? Engkau akan melihat akan kebesaran Tuhan. Engkau akan melihat kasih karunia Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupanmu. Memang tidak nyaman, oh iya memang tidak nyaman. Mungkin ada air mata yang keluar, oh iya betul ada air mata yang keluar. Tetapi tahukah saudara, dikatakan kesengsaraan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidaklah mengecewakan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kalau engkau hari-hari ini menghadapi titik-titik terendah dalam kehidupan ini, ingat saudaraku, itu adalah seizin Tuhan supaya apa? Kita semakin didewasakan. Kita semakin akan mengerti akan kehendak Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini ada hal-hal yang perlu dibongkar dari sisi kehidupan kita. Ingat saudaraku, inti daripada kesengsaraan yang datang dalam kehidupan kita adalah gini. Kita semakin dewasa dan kita akan semakin mengerti dan cerdas untuk melihat karya Tuhan, untuk melihat yang namanya jalan-jalan Tuhan semakin jelas, semakin cerdas untuk kita lalui. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa jangan berpikir yang enggak dengan Tuhan. Jangan berasumsi yang buruk tentang Tuhan.
Kalau boleh saya katakan bahwa kalau engkau menghadapi kesengsaraan hari ini, ingat saudaraku bahwa tidak mungkin Tuhan akan mencelakakan hidupmu, tidak mungkin Tuhan akan membinasakan kehidupanmu. Dan ingat satu hal, tujuan Tuhan memporak-porandakan atau mungkin saya katakan kesengsaraan datang dalam kehidupan kita adalah begini, engkau dicintai oleh Tuhan. Supaya apa? Engkau semakin dewasa, tidak bergantung oleh sekelilingmu, tidak bergantung oleh orang lain, tidak bergantung oleh dunia ini, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sebab ada kekuatan Tuhan yang besar. Engkau tidak perlu takut saudaraku. Sebab dikatakan sepertinya engkau jatuh, sepertinya tidak ada harapan. Ingat saudaraku bahwa orang benar jatuh tidak mungkin sampai tergeletak. Yang sepakat dan setuju katakan amin. Oh ya, saya ulangi sekali lagi bahwa orang benar jatuh tidak mungkin sampai tergeletak. Sebab dikatakan ada tangan Tuhan yang akan menolong dan menopang dalam hidup saudara dan saya. Seperti yaitu induk Raja Wali ketika anaknya yaitu dihempaskan dari ketinggian. Dikatakan bahwa sebelum dia sampai jatuh ke tanah, induk tersebut akan menarik dia kembali lagi, akan menopang dia kembali lagi. Sampai benar-benar kita terlepas dan kita bisa mandiri untuk bisa terbang saudaraku. Nah oleh sebab itu ini yang semua katakan kepada kita. Kalau hari ini engkau menghadapi kesesakan, ingat saudaraku, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sampai yang namanya jatuh tergeletak, sampai engkau dibinasakan. Tidak saudaraku, itu ada sebuah latihan untuk menguji kehidupan saudara dan saya. Ingat saudaraku bahwa kenyamanan itu adalah salah satu bentuk daripada pembunuh iman. Salah satu bentuk pembunuh iman dalam hidup saudara dan saya. Nah oleh sebab itu Tuhan izinkan hal-hal yang buruk yang datang dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita didewasakan. Dikatakan akan menimbulkan sebuah tahan uji. Kesengsaraan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidaklah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita pada hari ini. Mari saudaraku kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kalau kami kuat, hari ini kalau kami ada, sebab kami tahu ada topangan Tuhan yang terus menerus menyertai dalam kehidupan kami. Kami sadar penuh Tuhan, tidak ada yang patut kami banggakan di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kami, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, terpuji namamu. Kami terus berdoa bagi penyediaan tempat ibadah. Kami percaya Allah yang hebat, Allah yang sempurna akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami minta dan doakan. Terpuji nama Tuhan, terpuji namamu. Dan akhirnya kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur. Kami berikan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.